sering berkali-kali saya ingatkan sama teman-teman, oke, kita pernah dengar istilah meditasi, oke, kita tahu meditasi A, B, C gitu ya, namanya ini dan itu. Pertanyaan sederhana, yang terjadi di otak kita sesuai nggak dengan apa yang ingin dimaksudkan oleh jenis meditasinya? Itu aja dulu tuh, ya kan? Yang ada di kan otak kita kan di sini gelombang, ada alfa, beta, delta, theta, gamma gitu kan. Lalu kemudian kita menjalani sebuah latihan meditasi tertentu, katakanlah mungkin napas pembersih lah, ala MP misalnya, atau napas apalah, atau teknik X, Y, Z begitu. Nah pertanyaannya adalah, sesuai nggak gelombang otak kita dengan apa yang ingin dimaksudkan oleh tekniknya begitu? Kalau sesuai berarti memang kita benar melakukannya. Kalau enggak, ya berarti ada kekeliruan. Walaupun kita pada saat itu katanya sedang menjalani teknik ini dan itu gitu. Tapi kalau gelombang otak kita nggak sesuai dengan apa yang ingin dimaksudkan oleh tekniknya atau metodenya, ya itu agak sulit. Nah maka di sini di semangatnya WB itu semangat pembuktian gitu, bahwa teorinya begini, oke, alat ukurnya ada nggak? Oh ada. Ya udah, bersesuaian nggak antara teori dengan alat ukurnya begitu. Kalau bersesuaian, maka hasilnya bisa kita prediksi bahwa apa yang nanti disebutkan akan menurunkan ini dan itu, akan menaikkan ini itu, jadi benar. Karena terlihat. Sebab begini, berkali-kali saya bilang sama teman-teman, saat kita melakukan olah nafas, gelombang kita itu fluktuatif. Walaupun kita sebut saat itu kita sedang melakukan ini dan itu. Tapi pikiran kita bisa lari kemana-mana gitu kan. Kan cuma merem doang. Cuma atur nafas, pikiran kita bisa lari kemana-mana, bisa melompat ke masa depan dan masa lalu. Hati kita juga begitu. Maka pada saat itu terjadi, walaupun kita sedang melakukan sebuah teknik X misalnya begitu, tapi gelombang yang terbentuk di dalam badan kita tidak seperti yang diharapkan oleh tekniknya, oleh metodenya. Makanya kadang-kadang akhirnya saya udah latihan lama tapi nggak ada perubahan, saya udah ikut kelas ini dan itu nggak ada perubahan, saya udah ikut kelas meditasi yang ya mungkin dari luar atau di mana. Iya, karena memang kita nggak pernah tahu begitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di otak kita pada saat itu, apa yang terjadi di jantung kita pada saat itu, gelombangnya apa, kan kita nggak pernah tahu kan. Sehingga ketika kita kemudian disuruh sama instrukturnya untuk coba bayangkan, misalnya contoh, bayangkan kanker Anda mengecil misalnya, ya nggak akan jadi. Bayangkan nyambung misalnya, yang bulan ada patah tulang misalnya, nanti nyambung tulangnya. Bayangkan begini, ya nggak akan jadi, karena pada saat itu gelombangnya belum stabil, belum ajeg gitu. Kalau belum ajeg, lalu kita masukkan instruksi ke dalamnya, kita masukkan layer abstraksi ke dalamnya, ya nggak jadi. Nggak jadi, ibarat kita pengen nelpon penyiar radio gitu ya, tapi suaranya masih kresek-kresek. Kira-kira dengarnya enak nggak? Ya nggak enak. Di sana ngomong kita nggak jelas, kita ngomong apa juga di sana nggak jelas. Ya sama kayak tadi di sini kita di Zoom juga gitu kan. Kalau kresek-kresek koneksinya nggak bagus kan, saya ngomong apa juga di sana nggak denger, di sana komplain apa juga saya nggak denger. Jadi kesal dua-duanya kan. Nah, itulah tujuan dari kita belajar dengan ada teorinya, ada alat ukurnya, ada segala macam, supaya kita bisa memprediksi pada saat itu betul kita sedang berada pada gelombang atau frekuensi yang kita harapkan untuk terjadi di situ. Nanti ketika kita sudah yakin benar, sudah terbukti benar, maka tahap berikutnya ketika kita memasukkan layer abstraksi itu berarti bisa niat, bisa keinginan gitu kan, bisa visualisasi, bisa imajinasi, bisa apa saja. Maka tahap berikutnya ketika kita sedang memasukkan layer abstraksi, maka kecenderungan untuk terjadi menjadi semakin besar. Karena komunikasinya nyambung, frekuensinya benar, gelombangnya benar, begitu kita isi dengan apapun yang kita mau di situ, maka kecenderungannya akan direspon oleh semesta itu dengan lebih baik, lebih besar probability-nya begitu. Nah, seperti itu. Nah, makanya banyak kasus-kasus yang dijumpai seperti itu. Kita belajar melakukan sebuah teknik, hanya teknik, tanpa kita mau mengukur pada saat itu apa yang ada dalam otak kita. Karena ada misalnya 3 orang yang berbeda, latihan teknik yang sama. Yang satu habis gajian, yang satu habis nembak cewek, kemudian ditolak, yang satu habis dapat bonus. Mesti gelombang otaknya nggak sama itu.
mesti gelombang otaknya nggak sama. Jadi kalau 3 orang yang berbeda ini tidak dikondisikan dulu supaya masuk pada gelombang otak yang diharapkan oleh teknik meditasinya, begitu nanti diminta untuk melakukan ini dan itu, bayangkan, niatkan, oh Anda akan sehat, Anda akan kuat, Anda akan mendapatkan 1 miliar bulan depan, misalnya gitu. Nggak akan jadi, coba aja kalau nggak percaya. Nggak akan jadi tuh. Iya, nggak akan jadi. Nah, makanya pastikan dulu pada saat itu gelombangnya tepat berada di situ, pastikan dulu frekuensi kita tepat berada di situ, baru pelan-pelan kita belajar untuk bagaimana cara memasukkan layar abstraksinya ketika gelombangnya sudah ajek. Ajek itu berarti stabil ya, stabil. Nah, makanya ya saya sih senang sekali ketika ada teman-teman yang sedang berkeluasan rezeki gitu ya, kemudian membeli alat-alat yang mungkin harganya cukup mahal lah, tapi ini investasi jangka panjang dan kemudian membagi pengukurannya begitu. Ya kalau dari saya sih udah pasti gampang lah, karena alat-alat saya komplit. Ya justru kalau dari peserta sendiri kan ini tidak ada rekayasa. Memang dia punya alatnya kok. Alatnya dipakai, kepala juga kepala sendiri gitu. Kalau kepala saya sih bisa aja kok, masih menggumul, udah ahli gitu kan, udah ngerti cara switch gini-gini. Iya saya udah ngerti. Tapi kalau peserta kan lain ceritanya begitu. Ya itu yang gitu-gitu tuh yang kita bisa belajar, entah kita punya alatnya sendiri atau kita belajar dari yang sudah punya duluan. Kita cukup melihat aja, oh bener nih. Nah, momen ketika kita sudah melihat, oke, ini sudah alfa, sudah benar. Maka yang kita lakukan tadi, gelombangnya merambat. Karena hukum alam gelombang itu kan berarti resonansi. Dia merambat ke seluruh sel tubuh. Lalu dia merambat juga ke semesta. Nah, di situ nanti kita pelan-pelan untuk belajar memasukkan layar abstraksinya. Kita masih ada 4 kali pertemuan lagi, masih panjang nih. Makanya latihan pelan-pelan. Yang jelas ini konsep yang gampang sekali. Gampang sekali. Nah, itu yang kemudian saya ajarkan, saya sebarkan ke teman-teman. Dan this is easy. Misalnya kita lagi suntuk, lagi bete, lagi katakanlah banyak pikiran lah ya. Coba lakukan kayak gitu. Lakukan kayak tadi. Kita langsung relaksasi otaknya. Begitu. Seperti itu. Nah, yang gitu-gitu jadi solusi kita untuk menghadapi pandemi saat ini. Karena ketika orang pandemi kan stresnya tinggi. Gimana stresnya biar nggak tinggi? Ya kita atur supaya gelombang otak kita jatuh pada alfa. Karena ketika orang stres pasti jatuhnya di beta. Seperti itu. Dan dengan cara seperti ini solusi easy sekali. Bagaimana kalau misalnya yang punya sakit berat, misalnya kayak cancer misalnya gitu. Tentu saja internal dari mereka yang mengalami cancer itu pasti stresnya tinggi. Nggak usah ditanya lah. Pasti stresnya tinggi, walaupun dia senyum-senyum di depan kita. Walaupun kita ngeliat, kok kamu kelihatannya kayak happy-happy gitu kan, itu pasti bohong. Pasti di dalamnya itu, ya bohong pengertiannya bukan bohong jahat gitu ya. Pengertiannya adalah bahwa di dalamnya dia pasti stres. Hanya dia berusaha untuk tidak ingin menunjukkan. Tetapi pikiran bawah sadarnya stres. Nah, spesifik nggak stres bagaimana? Sering-sering arahkan gelombang otak kita masuk ke alfa murni. Karena ada banyak area otak, gitu ya. Ya contoh begini. Kalau misalnya saya munculkan sebuah kata ini contoh aja ya, aura, gitu. Kalau yang pertama muncul artis bodinya yang perempuan itu yang cantik, mesti area visualnya aktif duluan. Tapi begitu aura yang masuk ke otak yang muncul adalah gambaran orang dengan dikelilingi cahaya-cahaya, berarti preferensi dia bukan perempuan. Yang paling gampang itu aja dulu. Karena otak ini akan buru-buru menarik definisi, data, dan sebagainya, ya, berdasarkan preferensi yang terkuat yang ada di dalam otak dia. Jadi ketika saya munculkan kata aura, lalu coba diulang berkali-kali dengan pikiran, aura, aura, aura. Terus yang keluar adalah visualnya artis, yang perempuan cantik itu, ya berarti preferensi kita itu otaknya, yang paling banyak terekam dalam memori kita ya dia. Tapi kalau yang muncul adalah gambaran orang yang dikelilingi dengan cahaya-cahaya warna-warni, merah, kuning, hijau, biru gitu kan, ya itu preferensi kita. Dan nggak muncul, si perempuan itu nggak muncul. Nah itu preferensi itu yang kita berusaha untuk, karena preferensi itulah berdasarkan apa yang paling sering terekam oleh diri kita. Jadi kayak kasus orang cancer tadi.
berarti dia terekam aktivitas sakitnya, dia terekam gambarnya, dia terekam nyerinya, segala macam ketakutan, kekhawatirannya. Maka ketika dia ketemu dengan sebuah kata atau apa yang memicu sesuatu, maka otomatis preferensi yang pertama kali keluar itulah yang muncul, gitu.